Selamat malam adik-adik. Koko hari ini sungguh bersuka cita bagaimana kita sama-sama masih boleh sama-sama ibadah. Meskipun sudah malam hari, kita boleh melaksanakan persekutuan anak di rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menaikkan pujian yuk yang mengatakan kalau Tuhan Allah ada di tengah kita dan kuasanya sungguh besar, besar sekali. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar. Puji Tuhan, selain kita mempunyai Tuhan Allah yang begitu besar, kita juga punya Tuhan yang begitu cinta dan sayang kepada kita. Bagaimana Tuhan mau lahir untuk kita ke dunia ini. Bukan hanya lahir, dia juga mau mati bagi kita. Dan dia tidak mati begitu saja. Pada hari ketiga dia bangkit mengalahkan maut. Mari kita angkat pujian. Dia lahir untuk kami, dia mati bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Itu Tuhan kami, dia itu Allah kami. Dia raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi dan jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Pengumuman untuk kita semua. Untuk pengumuman yang pertama adik-adik, untuk ibadah sekolah minggu yang biasa kita adakan hari Minggu jam 1 siang, sudah kita adakan secara offline. Jadi adik-adik bisa datang bersama-sama ke gereja untuk beribadah bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan teman-teman. Puji Tuhan karena sekarang COVID-19 atau virus-virusnya sudah menurun dan puji Tuhan sebentar lagi akan hilang semuanya. Jadi semuanya sudah boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk ibadah lagi. Itu untuk yang hari Minggu. Yang hari Kamis nanti mulai tanggal 7 Juli, minggu depan masih ada 1 kali lagi hari Kamis untuk ibadah online. Setelah itu persekutuan anak hari Kamis juga akan diadakan secara offline di gereja. Setiap hari Kamis jam 6:30 malam di gereja, biasanya anak-anak GKI Ampera ngumpul bersama-sama, bersekutu, memuji Tuhan, bermain dan mendengarkan firman Tuhan. Itu untuk pengumuman hari ini. Sekarang kita akan bersama-sama menyambut firman Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat sebuah pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki.
kakiku, terang bagi jalanku. Firman, firman, lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa semuanya, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, kami siap dengan sepenuh hati menyambut firman Tuhan. Pakailah kami Tuhan, manusia yang berdosa ini, manusia yang tidak layak, tetapi Tuhan yang melayakkan kami. Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan, agar kami menjadi pendengar yang baik, dan juga kami boleh mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Sebelumnya mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kau pimpin kami agar kami dapat mendengar dengan baik. Kiranya Kau pimpin Cici Koko yang membawakan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Cici mau lanjut ke cerita hari ini, ada yang masih ingat gak minggu kemarin, minggu lalu, hari Kamis, siapa sih yang bawain firman Tuhan? Koko Daniel. Nah, Koko Daniel ini cerita firman Tuhan tentang siapa? Seorang nabi. Ada yang ingat? Coba diingat-ingat lagi. Karena firman Tuhan hari ini juga masih berhubungan dengan minggu kemarin. Nama nabinya itu huruf depannya E, belakangnya A. Nah, yang udah inget good ya, nama nabinya itu siapa? Nabi Elia. Nabi Elia ini tugasnya apa sih? Tugas seorang nabi itu apa sih? Tugas seorang nabi itu adalah mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah Tuhan, lalu dia akan menyampaikannya kepada orang. Nah, Nabi Elia ini di cerita hari ini akan menjalankan tugasnya dari Tuhan untuk menyampaikannya kepada seorang raja. Seorang raja ini juga udah dibahas minggu kemarin sama Koko Daniel. Ada yang ingat gak siapa rajanya? Rajanya itu melakukan hal yang bad di mata Tuhan. Ada yang ingat? Cici kasih tahu ya. Nih rajanya. Ini adalah namanya, nama rajanya adalah Raja Ahab. Nih di sebelahnya nih yang cewek yang memakai perhiasan yang cantik itu namanya Isabel. Mereka berdua ini
seorang suami istri. Jadi si Izebel ini istrinya Raja Ahab. Oke, tapi tadi kan Cici bilang mereka melakukan hal yang bad ya. Ada yang tahu nggak sih mereka melakukan hal yang bad itu melakukan apa sih? Lihat, ini ada patung. Ada patung. Lalu ini lihat yang baju putih nih, yang baju putih yang Cici lingkarin nih. Itu adalah Nabi Baal. Terus ini nih yang mukanya yang lagi sedih itu adalah Nabi Elia. Kenapa dia sedih? Karena dia sedih melihat kenapa orang-orang Israel ini kok jadi menyembah kepada Baal lagi sih? Itu loh, dia sudah gitu, sudah capek. Lihat nih. Ini orang-orang yang berlutut ini orang-orang Israel menyembah kepada patung. Patung itu disebutnya Baal ya. Jadi Baal itu adalah dewa-dewa atau patung nih yang lagi disembah yang lagi disembah oleh orang-orang Israel. Nah, menurut adik-adik menyembah patung itu dosa apa enggak? Udah pasti dosa ya. Tuhan Yesus sangat menentang hal itu karena Allah kita satu-satunya cuma satu, itu siapa? Tuhan Yesus. Kita cuma boleh berdoa, cuma boleh berlutut menyembah itu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Jadi orang-orang Israel ini lebih menuruti Raja Ahab. Jadi lagi-lagi nih ya, bangsa Israel mengecewakan hati Tuhan. Sehingga Tuhan pun merasa sedih, merasa kecewa, merasa marah. Tuhan Yesus marah, pasti Tuhan Yesus menghukum mereka. Ini juga sempat disinggung minggu kemarin. Ada yang tahu apa hukuman yang Tuhan Yesus kasih ke bangsa Israel atas perbuatan yang badnya itu? Tuhan Yesus memberikan bencana kekeringan. Kalau kekeringan itu berarti tidak ada hujan, tidak ada air. Tapi manusia bisa nggak sih hidup tanpa air? Nggak bisa. Kita nggak minum selama beberapa jam aja, 2 jam, 1 jam nggak minum aja tuh, aduh haus. Tapi mereka sudah menderita, sudah menjalani kekeringan, merasakan kekeringan itu selama 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan lamanya. Tapi mereka masih nggak sadar kalau mereka itu salah loh. Mereka masih nggak sadar. Nah, jadi kekeringan ini kan, air itu kan dibutuhkan sama semuanya ya, tanaman. Kalau tidak ada air, bagaimana cara tanaman itu bisa tumbuh? Nah, kalau tanaman tidak tumbuh, bagaimana mereka bisa makan? Mereka lapar, mereka haus, mereka juga kepanasan pastinya. Namanya kekeringan, gak ada air pasti sangat-sangat buruk ya keadaannya. Tapi 3 tahun lamanya, 3,5 tahun lamanya mereka tidak menyadari kalau semua itu terjadi karena kesalahan mereka. Lalu Tuhan Yesus memberikan perintah kepada Nabi Elia untuk pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Karena Tuhan Yesus mau memberikan hujan ke atas muka bumi. Tuhan Yesus yang sangat sabar ini, Tuhan kita selalu menunjukkan belas kasihannya. Meskipun ini raja bangsa Israel ini, rakyat-rakyatnya dan Raja Ahab ini jahat, mereka ini melakukan hal yang bad kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus membukakan jalan. Nih kalau kamu mau diampuni, lakukan ini. Nah, tapi Tuhan Yesus melakukannya lewat Nabi Elia. Nabi Elia datang kepada Raja Ahab. Tapi Raja Ahab langsung menuduh si Nabi Elia. Kamu kan yang bikin bangsa kami ini menjadi kacau. Kamu kan yang mencelakakan bangsa Israel ini menjadi kering, tidak ada hujan, tidak ada makanan. Rakyat-rakyatnya mengeluh, aku lapar, kami butuh makan. Padahal
Itu semua terjadi karena siapa? Karena ulah mereka sendiri. Tapi sekali lagi, manusia ini terkadang tidak, kita sebagai manusia, terkadang tidak menyadari kesalahan kita, malah menuduh orang lain. Raja Ahab marah kepada Nabi Elia. Ini pasti gara-gara kamu. Kamu yang bikin bangsa kami menjadi celaka. Tapi Nabi Elia menjawab, aku. Bukan aku yang mencelakakan bangsamu. Bukan aku yang mencelakakan negeri ini. Tapi siapa? Melainkan kamu. Raja Ahab, melainkan kamu. Kamu yang membuat bangsa kamu sendiri menjadi celaka. Karena apa? Karena kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sini Raja Ahab kasih tahu. Ini semua itu terjadi karena kamu sendiri. Kenapa kamu nuduhnya aku? Kenapa kamu nyalahin aku? Padahal ini salah kamu sendiri kan? Sorry. Terus si Nabi Elia ini bilang, sebab itu kumpulkanlah seluruh bangsa Israel ke sebuah gunung. Nama gunungnya ini adalah Gunung Karmel. Untuk apa sih? Jadi di sini Nabi Elia mau kasih tahu ke orang-orang Israel kalau, nih, aku bakal kasih lihat kamu Tuhan yang asli, Tuhan yang benar-benar harus kamu sembah, Tuhan Allah yang benar-benar berkuasa yang akan menyelamatkan bangsa kamu, yang akan memimpin bangsa kamu itu siapa? Nabi Elia mau kasih tunjuk ke mereka. Dan akhirnya tibalah mereka di nama gunungnya. Tadi nama gunungnya apa? Iya, Karmel. Mereka sudah menuju ke sana. Lihat, ada berapa banyak itu yang kepalanya nggak ada rambut itu, yang bajunya putih itu, ada 450 orang. Mereka itu nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal yang memimpin bangsa Israel untuk menyembah, berdoa kepada patung ya. Banyak. Ini orang-orang Israel juga ada di pihak si Nabi Baal. Jadi, Nabi Elia ini hanya satu orang yang menjadi hamba Tuhan. Dia melawan banyaknya orang-orang yang di pihak para Baal. Tetapi Nabi Elia ini kan tidak sendiri. Ada siapa? Ada Tuhan Yesus. Nabi Elia ini yakin kalau dia tuh pasti disertai Tuhan. Jadi Nabi Elia menantang mereka. Buatlah mezbah. Dan di mezbah itu akan ditaruh, nih, Nabi Elia sudah menyiapkan lembu. Jadi nantinya lembu itu akan dipotong dan ditaruh ke mezbah mereka masing-masing. Tadi itu ada 2 lembu ya. Jadi masing-masing satu ditaruh di mezbah untuk mempersembahkan korban. Tetapi rules-nya, tantangannya, kan kalau mempersembahkan korban itu kan dibakar ya. Tentunya harus ada apa? Api. Kalau membakar korban bakaran itu harus ada api. Tapi di sini rules-nya tidak boleh menyalakan api. Tidak boleh menyalakan api dan mereka meminta apinya kepada Tuhannya masing-masing. Jadi si Nabi Baal akan berdoa kepada Tuhannya, si Baalnya sendiri, yaitu patung-patung dan dewa-dewa. Sedangkan Nabi Elia akan berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada Tuhan Allah kita. Nah, yang pertama maju duluan itu adalah Nabi Baal. Mereka berdoa kepada Baal, bukan kepada Tuhan ya. Ini mereka lihat banyak banget. Mereka berdoa kepada Baal, mereka berkata kepada Baal, berdoa kepada Baal.
Ya Baal, jawablah kami. Tetapi kira-kira ada yang jawab gak? Gak ada ya. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Tapi sementara itu mereka belum menyerah. Mereka masih berjingkat-jingkat, mereka loncat-loncat. Mereka loncat-loncat itu sebagai tanda penyembahan. Jadi mereka menyembah, mereka berdoa kepada Baal itu dengan cara itu. Lompat-lompat di sekeliling mesbahnya ya. Ini nih yang coklat ini nih, itu sih lembunya ya. Lalu ini yang coklat-coklat ini kayu. Ini adalah batunya. Tapi tidak ada api. Nah, mereka masih loncat-loncat, mereka masih berdoa kepada Baal, mereka masih berdoa kepada dewa, kepada Allah yang bahkan mereka tidak tahu. Nah, mereka melakukan itu sampai siang, dari pagi sampai siang, lama banget. Tapi tidak ada yang menjawab. Buktinya mesbah mereka masih kosong. Dari awal sampai sekarang masih belum ada api, tidak ada api. Dan Elia pun mulai mentertawakan mereka. Elia ketawa. Hahaha, panggil lagi dong. Allah kalian lebih kencang. Mungkin Allah kalian gak denger kali. Mungkin Allah kalian lagi bengong. Lagi sibuk kali, lagi ada urusan. Atau mungkin lagi liburan kali, atau lagi bobo. Tapi mereka tidak menghiraukan Nabi Elia. Mereka masih berusaha untuk berdoa kepada dewa-dewanya itu, kepada Baalnya itu. Mereka memanggil lebih keras lagi, dan mereka mengambil pedang. Lalu mereka menoreh-noreh, menyayat ya. Mereka menyayat tangan-tangannya sampai berdarah-darah. Jadi banyak darah yang bercucuran dari tubuh mereka. Tetapi sudah lewat tengah hari, lewat siang hari, mereka kerasukan sampai sore, sampai petang. Tapi hasilnya nihil. Sudah hampir seharian ya itu ya, dari pagi sampai sore. Tapi mereka tidak mendapatkan api. Tuhannya tidak menampakkan dirinya. Karena apa? Karena memang tidak ada. Tuhan yang mereka sembah itu memang tidak ada. Nah, akhirnya Nabi Elia yang maju. Nabi Elia bilang, suruh orang Israel maju sini. Bantu dia. Karena kan dia sendirian. Jadi, Nabi Elia menyuruh bangsa Israel orang-orang Israel untuk menuangkan air ke korban bakaran ini. Untuk apa? Untuk membuktikan ke mereka. Jadi itu Nabi Elia percaya banget kalau Tuhan Yesus akan menurunkan api. Tuhan Yesus akan menurunkan api dari atas dan membakar korban bakaran ini. Hebat ya, Elia mempunyai iman yang sangat kuat. Kita bisa mencontoh dari dia ya. Ntar kita lihat apakah iman yang Nabi Elia punya ini terjadi beneran, terjadi. Apakah Tuhan Yesus membantunya? Kita bisa lihat ini. Oke, lihat ya, ini airnya sudah memenuhi mesbah ini. Jadi coba kalau kita pikir-pikir, kira-kira bisa nggak sih? Udah nggak ada api, tapi banyak air. Bisa nggak ya tiba-tiba api muncul? Nah, lanjut. Udah ya, udah selesai ditaruh airnya. Akhirnya si Nabi Elia ini yang berdoa. Katanya, gini. Dia berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah
di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Isi maksud doanya ini adalah Abraham bilang, aku percaya kok bahwa kamu Allahku, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bahwa ini adalah harinya, hari di mana orang-orang mengetahui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah. Dan Elia juga percaya bahwa dia bisa melakukan perkara ini karena Tuhan, bukan karena dirinya dia sendiri. Lalu, apa yang terjadi? Lihat ya, bahwa api ini tiba-tiba muncul dari langit. Dari siapa itu kira-kira? Tentu aja dari Tuhan. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia itu satu-satunya Allah, bahwa yang lain itu nggak mungkin ada, bahwa dialah Allah satu-satunya yang boleh disembah. Dan ketika seluruh rakyat Israel melihat mukjizat itu termasuk mukjizat ya. Mana ada sih api tiba-tiba muncul dari langit? Pernah nggak yang lihat? Ada nggak? Nggak ada kan, Cici juga nggak pernah lihat. Cuma ini doang ya. Cuma Tuhan doang yang dapat melakukannya. Sujudlah orang-orang Israel berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Nah, lalu mereka ini berlutut, mereka sujud kepada Tuhan. Mereka merasa bersalah. Lihat ya, tadi yang awalnya mesbahnya seperti ini menjadi hilang, terbakar habis oleh api yang berasal daripada Tuhan. Nah, dari sini kita bisa ingat kepada hukum Taurat yang pertama. Nih, dari Keluaran 20 ayat 3. Di rumah yang udah bisa baca, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kunya ini siapa? Tuhan. Jadi nggak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan. Nah, dari cerita ini, Cici mau menyampaikan beberapa hal penting yang harus adik-adik ingat. Yang pertama, kita berdoa hanya boleh kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Jadi kita nggak boleh ya sekali-sekali berdoa kepada yang lain. Ini kalau keluarga, misalnya papa, mama, popo yang belum percaya kepada Tuhan, suruh adik-adik untuk berdoa kepada patung, kepada dewa, tolak ya, kita tolak secara halus, karena pasti orang tua pasti akan mengerti. Lalu selain itu, kenapa sih kita nggak boleh berdoa kepada yang lain? Kita nggak boleh menyembah kepada Allah lain. Kenapa? Karena kalau kita berdoa kepada Allah yang lain, tidak akan dijawab ya. Kita lihat dari Nabi Nabi Baal yang berdoa kepada dewa lain, kepada Allah lain, apakah dijawab? Tidak ya. Dari situ kita bisa lihat kalau cuma Tuhan kita lah yang bisa menjawab doa kita. Tapi bukan berarti misalnya adik-adik mau handphone baru, padahal handphone yang lamanya ini masih bagus. Tapi karena adik-adik lihat, temen itu punya handphone baru, aku mau berdoa. Ya Tuhan, saya mau handphone baru supaya saya bisa pamer ke teman-teman. Kira-kira jawab gak?
Enggak loh, enggak akan dijawab loh. Kenapa? Karena tujuannya untuk menyenangkan keinginan daging. Keinginan daging adalah keinginan kita sendiri yang tidak berkaitan dengan Tuhan. Tuhan mau nggak mengabulkan doa yang kayak gitu? Enggak ya. Jadi kalau misalkan adik-adik berdoa seperti itu tetapi tidak ada jawaban atau belum ada jawaban, itu artinya Tuhan tidak menghendaki. Itu bukanlah bagian dari rencana Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi jangan kecewa kalau misalkan doa kita belum dijawab. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Kalau kita doa, ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Itu sudah pasti Tuhan ampuni. Tapi kita tetap harus berdoa ya. Lalu yang kedua, tadi kan Cici bilang kita nggak boleh menyembah Baal. Kita nggak boleh menyembah Baal dan Allah lain. Nah, Baal dan Allah lain ini bukan cuma patung doang. Bisa misalnya, Cici, besok aku nggak mau ibadah dulu ya, soalnya besok Minggu teman-teman aku datang. Teman-teman aku datang, jadi aku mau main sama mereka, aku mau temenin mereka. Jarang-jarang loh Ci mereka datang, jadi besok doang kok aku nggak gerejanya. Boleh gak kira-kira? Nggak boleh ya, nggak boleh. Itu sama aja kalian lebih memilih teman kalian, Baal. Jadi Baal itu bukan hanya dewa, tetapi secara tidak langsung terkadang kita menyembah Baal yang lain. Misalnya teman kalian tadi itu, kalian lebih memilih menemani mereka daripada menyembah Tuhan. Atau enggak contohnya, hari Kamis udah jam 6 sore. Cici, aku nggak ikut dulu ya. Aku capek, aku pengen main HP. Main handphone aja deh, soalnya kan aku jarang main handphone. Boleh nggak kira-kira begitu? Enggak ya. Selagi masih ada kesempatan, adik-adik boleh datang ke rumah Tuhan, datanglah. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Oke? Oke, sekarang sudah selesai. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah memimpin kami hingga saat ini. Ya Tuhan, kiranya Kau pimpin kami agar kami mau mengutamakan Tuhan dan membuang hal-hal yang lain. Kiranya kami dapat menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Kami berdoa juga agar kiranya kami dapat mempunyai iman yang besar, iman percaya kepada Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.